seperti menolak gol mudah. Dia memilih gol sulit. Dari tendangan penalti dia tidak bisa menaklukkan Hilmansyah. Tapi dari bola tendangan sudut yang sulit dia taklukkan Hilmansyah. Dengan sebuah tandukan kuat, terarah, tajam, menembus gawang PSM. Gol keempat bagi Andrew Yung musim ini. Maung Bandung mengamuk. PSM Makassar terkubur dalam lautan azab di GBLA. Hasil akhir Persib Bandung melawan PSM Makassar laga tunda Super League Pekan 8. GBLA bukan lagi stadion, tapi kuburan bagi tim manapun yang berani menantang takdir melawan sang raja. PSM dipaksa berlutut dan memohon ampun di hadapan keganasan Maung yang tak tertandingi. Tonton sekarang dan lihat bagaimana Persib mengajari lawan cara bermain bola yang sesungguhnya. Persib adalah raja di raja. Maung Bandung bikin PSM mati kutu. Bung Binder sampai geleng-geleng lihat dominasi Persib. Level Persib sudah terbang di awan, meninggalkan lawan-lawannya yang masih merangkak di tanah. Bung Binder pun sadar bahwa tidak ada satupun taktik di liga ini yang sanggup meredam skema taktik positif sang pangeran biru. Saksikan keperkasaan tak masuk akal ini melalui video berikut. Buktikan sendiri kelasnya. Persib terlalu mewah untukmu. Ole Romeni dikabarkan tolak tawaran resmi dari manajemen Persib Bandung. Lihat saja 2 hingga 3 tahun lagi, Ole Romeni insya Allah gabung Persib Bandung karena kalah saing di kompetisi Eropa. Persib sekarang adalah kesalahan terbesar dalam kariernya. Silahkan rasakan kerasnya Eropa sebelum akhirnya mengemis minta bergabung ke klub terbesar di Indonesia ini. Pada akhirnya, semua bintang akan merapat ke Bandung saat mereka sadar di mana tempat terbaik berada. Klik video ini untuk melihat betapa ruginya Ole Romeni menolak tawaran emas kami. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Maung Bandung mengamuk. PSM Makassar terkubur dalam lautan azab di GBLA. Bandung neraka bagi lawan. Tidak ada tempat sembunyi, tidak ada ampun, dan tidak ada belas kasihan. Duel tunda pekan ke-8 Super League 2025 bukan lagi sekadar pertandingan sepak bola, melainkan upacara pembantaian yang dilakukan sang raja di raja Persib Bandung terhadap tamunya yang malang, PSM Makassar. Laga ini berjalan sangat menarik bagi Persib, namun menjadi mimpi buruk yang traumatis bagi Juku Eja. Jika Anda ingin melihat bagaimana sebuah tim elit mengajari cara bermain bola kepada lawannya, skor akhir yang mengerikan bisa langsung Anda saksikan di judul atau thumbnail video ini. Angka tersebut adalah bukti otentik bahwa kasta kita memang berbeda. Masih belum percaya betapa hancurnya pertahanan lawan? Silakan cek Instagram resmi Persib Bandung untuk melihat wajah-wajah lesu pemain lawan yang tertunduk lesu di hadapan keperkasaan Pangeran Biru. Pelajaran berharga, jangan pernah menantang Maung. Pelajaran apa yang diambil Persib hari ini? Pelajarannya adalah mencari lawan yang sepadan di liga ini semakin sulit. Kemenangan ini hanyalah pemanasan kecil sebelum kita mengukir sejarah emas yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Kami tidak hanya mengincar kemenangan, kami mengincar kepunahan harapan lawan. OTW hat-trick juara, siapkan karpet merah. Sampaikan pada seluruh pelosok negeri, kosongkan lemari trofi karena hat-trick juara bukan lagi sekadar mimpi, melainkan takdir yang sedang kami jemput. Siapapun lawannya, mereka hanyalah butiran debu yang akan tersapu oleh badai serangan Maung Bandung. Persib adalah hukum dan lawan adalah korban. Amin. Maung Bandung bikin PSM mati kutu. Bung Binder sampai geleng-geleng lihat dominasi Persib. Jagat maya khususnya komunitas bobotoh sedang mendidih.
Laga tunda pekan ke-8 Super League 2025 antara Persib Bandung versus PSM Makassar bukan cuma soal skor, tapi soal kelas yang sudah terpaut jauh. Analisis Bung Binder benar-benar kejadian. Di berbagai grup WhatsApp dan forum supporter, beredar spekulasi bahwa pengamat sepak bola kondang, Bung Binder, sudah memprediksi kehancuran strategi Juku Eja sejak awal. Menurut opini yang berkembang di kalangan fans, Bung Binder kabarnya menyoroti betapa mengerikannya transisi Persib musim ini yang dianggap sudah level Asia. Gila, kalau benar kata Bung Binder, Persib ini bukan main bola lagi, tapi lagi simulasi juara, tulis salah satu akun fanpage Bobotoh yang viral. Bobotoh berspekulasi bahwa Bung Binder melihat lini tengah Persib yang dihuni pemain sekaliber Tom Haye dan Federico Barba sebagai monster yang membuat PSM Makassar kehilangan identitas permainannya. Banyak bobotoh yang beropini bahwa hasil ini adalah bukti nyata ucapan Bung Binder soal kematangan taktik Boyan Hodak. Jika kalian masih penasaran dengan statistik detail yang bikin geleng-geleng kepala, mending langsung meluncur ke Instagram resmi Persib Bandung. Di sana kalian bakal lihat bagaimana dominasi itu terpampang nyata. Kemenangan telak ini bukan sekedar 3 poin. Ini adalah pesan untuk seluruh kontestan liga. Persib sedang dalam misi hat-trick juara. Pelajaran bagi PSM dan tim lainnya adalah jangan pernah mencoba bermain api di Bandung kalau tidak mau terbakar habis. Persib tampil seperti tim dari planet lain. PSM dipaksa main setengah lapangan. Begitulah kira-kira gambaran opini yang beredar mengenai ulasan para pakar sepak bola. Semoga tren positif ini terus terjaga. Maung Bandung tidak butuh keberuntungan. Kita punya kualitas. OTW hat-trick juara. Amin. Maung Bandung terpaksa gigit jari. Langit kota kembang seolah mendung bagi para pemburu tanda tangan bintang. Di tengah ambisi membara untuk mencetak hat-trick juara Super League 2025, Persib Bandung harus menerima kenyataan pahit yang menghantam ekspektasi tinggi para bobotoh. Nama Ole Romeni, striker tajam timnas Indonesia yang saat ini merumput di Oxford United, resmi menjadi buah yang tak tergapai bagi Pangeran Biru. Ambisi Eropa yang tak tergoyahkan. Banyak spekulasi beredar di akun-akun fanbase seperti @footfocus.id dan @lambeturah_bola02 yang sempat mengklaim kepindahan Ole ke Persib sudah mencapai angka 80%. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Ole Romeni dikabarkan telah menolak tawaran resmi yang dilayangkan manajemen Persib. Alasan di balik penolakan ini pun sangat profesional. Ole masih memendam rasa lapar untuk membuktikan kualitasnya di kompetisi Eropa, khususnya divisi Championship Inggris bersama Oxford United. Kontrak panjang hingga 30 Juni 2028 di Oxford United menjadi tembok tinggi yang mustahil ditembus hanya dengan iming-iming materi. Ole yang baru saja pulih dari cedera ankle serius dan kembali mendapatkan kepercayaan sebagai starter di bawah asuhan Gary Rowett, memilih untuk menjaga martabat kariernya di level tertinggi dunia. Perang hoaks dan manipulasi visual. Media sosial sempat diguncang oleh video-video clickbait yang menampilkan narasi seolah-olah Ole sudah menandatangani kontrak di hadapan petinggi klub. Resmi hari ini, Ole Romeni pakai jersey biru, teriak judul-judul provokatif di YouTube. Namun setelah ditelusuri, semua itu hanyalah rekayasa digital untuk mendulang viewers. Persib Bandung, melalui kebijakan manajemennya yang kini lebih tertutup, menegaskan bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam drama transfer yang hanya berdasarkan angan-angan tanpa kepastian hitam di atas putih. Mentalitas sang juara, move on ke target lain. Bagi Persib, penolakan Ole Romeni bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini menjadi cambuk bagi Boyan Hodak untuk membuktikan bahwa Persib adalah tim yang besar karena kolektivitas, bukan hanya karena satu nama bintang. Bobotoh yang awalnya berekspektasi tinggi kini mulai realistis. Pelajaran berharga dari saga ini adalah Persib tidak akan mengemis. Jika Ole Romeni belum siap untuk bertempur di panasnya atmosfer Liga Indonesia, maka Maung Bandung akan mencari gladiator lain yang hatinya benar-benar biru. Kesimpulan untuk bobotoh,
Ole Romeni ogah gabung bukan karena meremehkan Persib, melainkan karena ia masih terikat janji setia pada kariernya di tanah Britania. Persib tetaplah Persib, tim elit dengan ambisi Asia. Tanpa Ole Kun, Maung tetap akan mengaum, memburu mangsa di sisa musim 2025 dengan skuad yang sudah teruji mental juaranya. Refleksi 1 tahun. Evaluasi strategis atas transformasi yang terhenti. Sebuah catatan kritik dari diskusi formal di benua Eropa hingga realitas di lapangan hijau. Tepat 1 tahun yang lalu, sebuah babak baru dalam sepak bola Indonesia dirancang melalui sebuah pertemuan prestisius di Eropa. Di tengah suasana hikmat perayaan Natal, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan dedikasi luar biasa dengan melakukan langkah proaktif demi masa depan timnas Indonesia. Kita tentu mengingat bagaimana federasi menyampaikan apresiasi mendalam kepada Patrick Kluivert, satu-satunya kandidat pelatih kelas dunia yang bersedia mendedikasikan waktu pribadinya di hari raya tersebut untuk memaparkan visinya bagi Garuda. Pada saat itu, publik sepak bola tanah air menaruh ekspektasi yang sangat tinggi. Kesediaan figur sekaliber legenda Barcelona dan Ajax ini untuk berdiskusi pada 25 Desember 2024 dipandang sebagai manifestasi dari dedikasi dan profesionalisme yang luar biasa. Kita meyakini bahwa kehadiran sosok dengan reputasi global ini akan membawa perubahan fundamental bagi kebangkitan sepak bola kita di Asia Tenggara. Namun seiring berjalannya waktu, realitas yang terjadi justru menunjukkan kesenjangan antara rencana besar dan implementasi di lapangan. Apa yang semula kita maknai sebagai komitmen awal, kini dievaluasi sebagai titik awal dari periode tersulit dalam sejarah sepak bola modern Indonesia. Sangat disayangkan bahwa pertemuan yang penuh harapan di hari Natal tersebut kini dipandang sebagai awal dari ketidakselarasan visi. Patrick Kluivert hadir dengan portofolio yang mengagumkan, namun tampaknya terdapat tantangan besar dalam mengadaptasi filosofi sepak bola Eropa ke dalam konteks dan karakteristik unik pemain kita. Pendekatan yang terlalu idealis justru menjadi kendala dalam proses adaptasi. Selama masa kepemimpinannya, kita menyaksikan berbagai eksperimen taktis yang belum menemukan bentuk terbaiknya, serta kebijakan pemilihan pemain yang memicu diskusi panjang di ruang publik. Hal ini berdampak pada memudarnya identitas permainan serta determinasi tinggi yang biasanya menjadi ciri khas tim nasional. Puncaknya, aspirasi kolektif bangsa untuk melihat bendera merah putih bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 harus tertunda pada Oktober 2025. Terjadi penurunan performa yang bersifat sistemik, yang menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan teknis tim. Ironi ini terasa semakin mendalam di penghujung tahun 2025. Di saat para pendukung masih berada dalam fase refleksi atas kegagalan pencapaian target, publik disuguhkan dengan pemandangan kontras mengenai kehidupan sang pelatih di Barcelona. Kabar mengenai kepulangan Beriau untuk merayakan Natal dalam kemapanan pasca pemutusan kontrak menjadi pembicaraan hangat. Terdapat rasa ketidakpuasan kolektif saat mengetahui beban finansial yang harus ditanggung federasi untuk sebuah kompensasi pemecatan dengan nilai yang sangat signifikan, terutama di tengah minimnya prestasi yang diraih. Kompensasi tersebut menjadi harga mahal yang harus dibayar atas sebuah proses yang tidak membuahkan hasil. Fenomena ini kembali menghadirkan diskusi lama mengenai pola perekrutan pelatih asing. Datang dengan janji perubahan, mencoba melakukan perombakan total secara instan, namun akhirnya meninggalkan tim dalam kondisi yang memerlukan rekonstruksi ulang dari dasar. Narasi wawancara Natal yang setahun lalu dianggap sebagai simbol dedikasi, kini menjadi pengingat bahwa profesionalisme tidak cukup hanya diukur dari aspek simbolis di meja perundingan. Komitmen sejati seorang pelatih seharusnya tercermin pada progres berkelanjutan dan stabilitas tim di lapangan. Kita kini harus menerima kenyataan pahit bahwa posisi Indonesia di kancah internasional memerlukan pembenahan serius, sementara sang mantan pelatih telah kembali ke kehidupan pribadinya dengan dukungan finansial yang diperoleh dari kesepakatan tersebut. Ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya integrasi visi dengan realitas sosiologis sepak bola lokal. Sudah saatnya kita melangkah melampaui daya tarik nama besar maupun simbolisme komitmen jangka pendek. Pada akhirnya, integritas sebuah kepemimpinan di lapangan hijau bukan ditentukan oleh kapan seseorang memulai tugasnya, melainkan bagaimana ia bertahan dan bertanggung jawab saat menghadapi masa sulit. Dalam hal ini,
hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemitraan dengan Patrick Kluivert belum mampu memenuhi standar keberhasilan yang kita cita-citakan bersama. Jakarta berduka, Bandung berpesta. Omari Hutchinson resmi milik Persib. Jakmania auto kejang-kejang, lihat transfer level Dewahi. Bandung, pusat gempa sepak bola Asia. Kabar yang baru saja meledak ini bukan sekedar transfer. Ini adalah deklarasi kiamat bagi para rival. Sementara tetangga sebelah masih sibuk menghitung air mata kekalahan, Persib Bandung baru saja menjatuhkan bom nuklir di bursa transfer. Setelah dunia dibuat gemetar dengan kedatangan Maarten Paes dan Joey Pelupesi, kini Persib Bandung resmi memperkenalkan predator baru dari tanah Britania, Omari Hutchinson. Transfer gila yang bikin sebelah iri dengki. Siapkan tisi yang banyak untuk Jakmania karena berita ini akan membuat mereka menangis histeris hingga kejang-kejang. Persib Bandung bukan lagi sekedar klub, ini adalah kerajaan sepak bola. Dengan kontrak durasi 3 tahun dan gaji fantastis mencapai 400 juta per bulan, Omari Hutchinson didatangkan bukan untuk sekedar main bola, tapi untuk menghancurkan setiap harga diri lawan yang berani menginjak rumput stadion bersama Maung Bandung. Trio maut, Haye, Pelupesi, Hutchinson, neraka bagi lawan. Lupakan taktik bertahan karena Persib kini punya trio milihun, miliarder hustler di lini tengah. Hutchinson bukan pemain sembarangan, dia adalah berlian muda Premier League yang dipaksa tunduk pada karisma Maung Bandung. Lihat statistiknya yang bikin lawan mual karena ngeri. Dribble eksplosif, mencatatkan 2.1 dribble sukses per laga dengan akurasi 75%. Dia tidak lari, dia terbang melewati bek lawan seperti mereka hanyalah patung kayu. Visi malaikat maut dengan akurasi operan 80%. Setiap bola yang mengalir dari kakinya adalah vonis mati bagi pertahanan lawan. Mesin gol dan assist, 2 gol dan 3 assist di kasta tertinggi Inggris adalah bukti bahwa dia adalah predator berdarah dingin. Selamat tinggal Marsilio, selamat datang penguasa baru. Jika sebelumnya William Marsilio dianggap kurang mampu bersaing dengan kejeniusan Tom Haye, kini masalah itu selesai. Hutchinson adalah upgrade level dewa. Fleksibilitasnya yang bisa bermain sebagai playmaker maupun winger kanan membuat pelatih Boyan Hodak memiliki senjata pemusnah massal yang dinamis. Persib tidak sedang membangun tim, kami sedang membangun dinasti yang mustahil untuk dikalahkan. Hat-trick juara sudah di depan mata. Bayangkan, kecepatan Hutchinson digabung dengan visi Tom Haye dan ketangguhan Maarten Paes di bawah mistar. Liga ini sudah tamat sebelum dimulai. Persib Bandung kini berada di level yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh mimpi teridah klub rival sekalipun. Gimana Bobotoh? Sudah siap melihat lawan kita sujud memohon ampun di lapangan? Saksikan video ini sampai habis untuk melihat bagaimana prosesi pembantaian taktik akan dimulai bersama Omari Hutchinson. Maung Bandung, satu kata juara. Tetangga, satu kata merana. Amin.